Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai kecurangan terkait aset dan pengungkapan yang tidak memadai. Ulia Tamariska, NIM 08, dan yang kedua Risna Indarwati, NIM 09, yang ketiga Nailil Makfiroh, NIM 10, yang keempat Rani Pratama Putri, NIM 17, yang kelima yaitu Wiwit Indayana, NIM 25, yang keenam Windy Sekar Arum, NIM 35, dan yang terakhir saya sendiri yaitu Febiola Asa Khairunisa, NIM 38. Yang pertama yaitu kecurangan aset yang lebih saji. Hal ini dapat terjadi dalam berbagai cara. Sebagian besar aset fisik dinilai berdasarkan harga perolehan, dikurangi dengan akumulasi depresiasi. Dengan demikian, aset dapat didepresiasi atau diamortisasi secara tidak tepat. Nilai dari banyaknya aset harus diturunkan. Biaya dan kerugian yang terkait harus dicatat apabila aset secara permanen mengalami penurunan nilai. Selain itu juga pengeluaran dapat dikapitalisasi sebagai aset secara tidak tepat atau nilai aset yang dilaporkan dapat menjadi terlalu tinggi karena alasan-alasan lainnya. Selanjutnya yaitu mengidentifikasi kecurangan aset yang lebih saji. Dari kebanyakan organisasi, memiliki berbagai jenis aset dalam laporan posisi keuangan mereka. Waste management merupakan contoh perusahaan yang diduga melakukan lebih saji pada aset tidak terwujud mereka. Sebagaimana halnya dengan liabilitas, aset yang berbeda dapat dibuat menjadi lebih saji nilainya dengan cara yang berbeda. Lalu ini ada mengapitalisasi biaya sebagai aset yang seharusnya dibebankan secara tidak tepat pada periode saat ini. Dalam upaya untuk membuat laporan keuangan, mereka terlihat lebih bagus. Cara agar nilai aset menjadi lebih saji ialah dengan mengapitalisasi aset tidak terwujud seperti biaya pendirian, biaya iklan, biaya riset dan pengembangan, biaya pemasaran, gaji, dan biaya-biaya awal lainnya. Agar dapat biaya dikapitalisasi, biaya-biaya tersebut harus dimaksudkan dengan tujuan untuk menghasilkan pendapatan di masa yang akan datang. Dan pendapatan tersebut memiliki kemungkinan untuk dihasilkan. Jika biaya tidak memenuhi persyaratan tersebut, biaya tersebut harus dibebankan pada periode di mana biaya tersebut terjadi. Bagian mengkhawatirkan dari manajemen laba. Seperti banyak kecurangan laporan keuangan, kapitalisasi biaya yang ditangguhkan secara tidak tepat tidak terjadi dalam waktu sekejap. Pada dasarnya, ini sering berawal dari sebuah perusahaan yang mengapitalisasi biaya yang ditangguhkan dengan jumlah kecil. Pada situasi terburuk, masih dipertanyakan. Kecurangan laporan keuangan sering dimulai ketika manajemen menerapkan metode atau asumsi akuntansi yang agresif ketika hal yang terlihat sebagai perubahan yang tidak ada salahnya. Pada metode akuntansi akan memberikan organisasi keuntungan yang dibutuhkan untuk memenuhi target laba. Seperti halnya bagaimana seperti mulai berjalan di area yang mengkhawatirkan tekanan untuk melakukan kecurangan. Semakin bertambah karena adanya faktor kecepatan dan momentum. Jauh sebelumnya, ketika operasional perusahaan gagal untuk memberikan keuntungan yang dibutuhkan untuk memuaskan investor atau pemberi pinjaman, dan memanipulasi akuntansi hanyalah satu-satunya harapan organisasi agar tampak menguntungkan. Pengembangan aset melalui merger dan akuisisi atau restrukturisasi atau dengan memanipulasi akun dan atau transaksi antar perusahaan. Dalam beberapa kasus kecurangan laporan keuangan, perusahaan yang terlibat dalam merger atau akuisisi membuat nilai aset mereka menjadi lebih saji atau membuat nilai liabilitas mereka menjadi lebih saji dengan membuat cadangan.
Skema yang digunakan dalam mencatat nilai pasar aset secara tidak tepat adalah kesalahan memilih entitas yang bertindak sebagai pembeli atas entitas lain, mengalokasikan nilai buku atas aset-aset secara tidak tepat. Misalnya, menetapkan nilai buku yang lebih tinggi untuk aset yang akan diamortisasi atau didepresiasi pada periode yang lebih lama atau yang tidak akan didepresiasi sama sekali. Nilai yang lebih rendah pada aset-aset yang akan diamortisasi atau didepresiasi pada periode yang lebih pendek atau dengan cara-cara lainnya. Contoh kasus, penggelembungan aset melalui merger dan akuisisi atau restrukturisasi atau dengan memanipulasi akun atau transaksi antar perusahaan. Malibu Capital Corporation. Malibu merger dengan Colstar Petroleum Corporation. Sebelum merger, Malibu tidak memiliki tujuan bisnis lain selain untuk merger atau akuisisi satu atau beberapa perusahaan swasta. Lehman, Lucchesi, dan Walker selaku auditor pada Malibu memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian pada laporan keuangan Malibu. Laporan tersebut mengidentifikasi Colstar sebagai perusahaan yang diakuisisi. Penggabungan tersebut diperlakukan sebagai pembelian atas dasar Colstar oleh Malibu. Aset utama Colstar disesuaikan dari $11.055 menjadi $1.342.600. Berdasarkan prinsip akuntansi, penggabungan tersebut harusnya diperlakukan sebagai pembelian yang sebaliknya dengan Colstar sebagai perusahaan pengakuisisi tanpa adanya penyesuaian aset dari Colstar. Akibat tindakan yang tidak tepat ini, Malibu diduga telah membuat aset tetap yang lebih saji, properti, pabrik, dan peralatan. Nilai aset tetap dapat lebih saji melalui banyak cara. Beberapa cara yang paling umum adalah membiarkan aset yang tidak berharga atau habis masa manfaatnya pada perbukuan, atau tidak menghapuskan aset. Melaporkan biaya depresiasi dengan nilai yang lebih rendah atau pencatatan nilai sisa yang lebih saji, misalnya waste management. Mencatat aset tetap pada nilai yang sudah digelembungkan, kadang-kadang melalui pembelian fiktif atau pembelian dengan pihak terkait, atau hanya merekayasa nilai aset tetap untuk dicatat pada laporan keuangan. Contoh, suatu perusahaan aset dicatat pada laporan posisi keuangan dengan perkiraan nilai pasar wajar. Namun pada kenyataannya aset tersebut sepenuhnya didepresiasi pada tahun-tahun sebelumnya. Cara terakhir untuk membuat aset tetap menjadi lebih saji adalah dengan mencatat biaya depresiasi dengan nilai yang lebih rendah atau kurang lengkap. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan umur ekonomis aset yang terbilang lebih lama dari yang seharusnya. Contoh kasus aset tetap yang lebih saji. Skema kecurangan yang paling umum dilakukan oleh Lincoln Savings and Loan adalah keterlibatannya dalam pembelian properti dengan nilai yang digelembungkan dan kemudian menjual properti tersebut, bahkan dengan nilai yang lebih besar pada straw buyers. Land flipping ini mengakibatkan adanya aset yang lebih saji pada laporan posisi keuangan dan adanya keuntungan tinggi yang tidak realistis pada saat tanah tersebut dijual. Dalam sebuah transaksi yang melibatkan properti yang dikenal sebagai Continental Ranch, Lincoln membeli tanah pada harga yang dapat dibilang telah digelembungkan dan mencatat aset tersebut dalam laporan keuangannya. Pada 30 September 1986, Lincoln menjual 1.300 hektar peternakannya pada R.A. Homes atau straw buyer seharga $25 juta, termasuk $5 juta dan $20 juta dalam bentuk piutang wesel. Apa yang tidak mudah terdeteksi oleh auditor dan pihak lain adalah bahwa entitas yang terkait memberikan kecurangan kas dan investasi jangka pendek. Kasus kecurangan Parmalat di mana nilai kas perusahaan tersebut telah dibuat lebih saji dengan nilai miliaran dolar dengan cara memasukkan konfirmasi audit yang dilakukan. Kasus serupa terjadi pada sebuah perusahaan India, Satyam Computer Service, dengan ditemukannya catatan saldo kas fiktif senilai lebih dari $1 miliar. Skema kecurangan lain yang melibatkan kas termasuk diantaranya dengan melaporkan kas yang penggunaannya dibatasi secara curang, di mana perusahaan tidak dapat menggunakan uang tersebut sebagai kas
yang penggunaannya tidak dibatasi pada laporan keuangan. Kecurangan yang lebih umum terkait kas adalah di mana pegawai atau pemasok mencuri kas dalam jumlah yang signifikan, sehingga mengakibatkan adanya salah saji pada laporan keuangan. Sebagai contoh ada 3 kasus berikut. Yang pertama, sebuah penghematan kecil di mana wakil presiden menggelapkan beberapa juta dolar selama periode 16. Piutang dagang yang lebih saji tidak terkait pengakuan pendapatan atau persediaan tidak terkait dengan harga pokok penjualan. Terkadang piutang dagang atau persediaan dapat dibuat dengan nilai yang lebih tinggi dalam upaya agar aset menjadi lebih saji dan menutupi adanya kecurangan seperti pencurian kas dan bukan untuk melaporkan laba yang lebih saji. Pengidentifikasian dan pencarian secara aktif indikator kecurangan aset yang lebih saji. Aset yang lebih saji lebih mudah untuk dideteksi daripada jenis-jenis kecurangan lainnya, karena aset yang lebih saji dimasukkan dalam laporan posisi keuangan, sedangkan liabilitas yang kurang saji tidak berada dalam laporan keuangan. Indikator analitis kecurangan. Ada 4 jenis analisis yang dapat digunakan dalam mencari indikator analitis kecurangan, yaitu 1. Membandingkan perubahan-perubahan dan tren saldo-saldo akun dalam laporan keuangan. 2. Membandingkan perubahan-perubahan dan tren dalam hubungannya dengan laporan keuangan. 3. Membandingkan saldo laporan keuangan dengan informasi non-keuangan atau informasi lain. 4. Membandingkan saldo laporan keuangan dan kebijakan yang digunakan perusahaan lain yang sejenis. Atau indikator dokumentasi terdiri dari 2 jenis. Yang pertama, indikator umum yang terkait dengan berbagai skema kecurangan laporan keuangan. Yang kedua, indikator dokumentasi yang terkait dengan kapitalisasi biaya yang seharusnya dibebankan secara tidak sesuai pada periode berjalan. Aset yang lebih saji melalui merger, akuisisi atau restrukturisasi atau manipulasi akun atau transaksi antar perusahaan. Sebagaimana halnya dengan kapitalisasi yang tidak tepat, memahami konteks umum dari merger atau transaksi antar perusahaan barangkali menjadi lebih penting dalam menentukan apakah telah terjadi kecurangan daripada mencoba untuk mengidentifikasi indikator analitis dan indikator dokumentasi secara khusus. Indikator analitis kecurangan. Fungsi dari indikator analitis kecurangan yaitu dapat membandingkan adanya tren-tren dan perubahan-perubahan. Sebuah pengecualian yang mungkin dapat membantu ialah dengan membandingkan rasio aset untuk masing-masing perusahaan sebelum merger dan perusahaan gabungan setelah terjadi merger. Indikator akuntansi atau indikator dokumentasi. Ketika merger terjadi, yang harus dipastikan adalah bahwa metode-metode akuntansi yang digunakan sudah sesuai dan konsisten dengan standar akuntansi. Setelah itu, memeriksa transaksi merger atau transaksi antar perusahaan untuk memastikan bahwa transaksi dan nilai transaksi yang terjadi masuk akal. Ketidakkonsistenan di antara jumlah aset yang dinilai dan jumlah aset yang dicatat merupakan indikator kecurangan dokumentasi yang sempurna. Aset tetap yang lebih saji, yaitu properti, pabrik, dan peralatan. Aset tetap yang lebih saji biasanya berasal dari salah satu dari 3 cara berikut. Yang pertama, nilai aset yang dicatat digelembungkan pada transaksi pembelian yang tidak wajar. Yang kedua, nilai aset tidak diturunkan pada nilai yang sesuai karena depresiasi dicatat secara tidak memadai, adanya aset yang usang, atau adanya aset yang mengalami penurunan nilai. 3. Aset fiktif dicatat dalam akun-akun laporan keuangan. Indikator analitis. Hubungan-hubungan aset tetap juga dapat diperiksa dengan menghitung rasio sebagai berikut, yaitu total aset tetap atau total aset. 2. Saldo akur masing-masing aset tetap atau total aset tetap. Ketiga, total aset tetap atau utang jangka panjang. Keempat, biaya depresiasi berbagai kategori aset atau aset yang didepresiasi. Yang kelima, akumulasi depresiasi atau jumlah aset yang bisa didepresiasi untuk masing-masing kategori. Indikator akuntansi atau indikator dokumentasi. Aset tetap yang lebih saji diperoleh dengan mencatat aset pada jumlah yang sudah digelembungkan, yang biasanya terjadi pada transaksi di antara pihak-pihak yang terkait. Jika pemasok atau penyedia aset merupakan pihak-pihak yang terkait, Anda mesti menentukan mengapa perusahaan membeli aset dan entitas tersebut dan apakah jumlah yang dicatat masuk akal.
kas dan investasi jangka pendek yang lebih saji, termasuk sekuritas berharga. Jarang sekali perusahaan yang secara signifikan membuat nilai kas yang lebih saji, yang kemudian pada akhirnya membuat laporan keuangan yang dihasilkan menjadi salah saji secara material. Jika perusahaan melaporkan kas dalam jumlah yang besar, pemeriksa harus bersikap skeptis dan secara hati-hati memverifikasi bahwa jumlah tersebut sudah benar. Indikator analitis. Rasio-rasio di bawah ini dapat membantu dalam memahami apakah hubungan antara kas dan sekuritas berharga wajar dalam kaitannya dengan aset lancar atau total aset, yaitu yang pertama current ratio, aset lancar atau liabilitas lancar, quick ratio, aset lancar kecuali persediaan dan macam-macam biaya yang dibayar di muka atau liabilitas lancar. Yang ketiga, aset lancar atau total aset. Indikator akuntansi atau indikator dokumentasi. Indikator akuntansi terbaik untuk menemukan kas dan sekuritas berharga yang salah saji biasanya dari perbedaan antara jumlah tercatat dan jumlah yang dikonfirmasi oleh pihak bank, pialang, dan pihak-pihak independen lainnya. Indikator ini umum digunakan untuk mendapatkan laporan secara langsung dari lembaga keuangan pada tanggal yang sesuai dengan tanggal yang menarik perhatian. Piutang dagang dan persediaan yang lebih saji. Ketika piutang dagang yang lebih saji, maka akan dipastikan pendapatan juga akan menjadi lebih saji. Demikian pula, ketika persediaan yang lebih saji, harga pokok penjualan biasanya akan menjadi kurang nilainya. Jenis kecurangan laporan tentang pengungkapan yang tidak memadai. Laporan keuangan terdiri atas berbagai akun yang menjadi karakteristik dari pelaporan itu sendiri. Dan pengungkapan. Satu hal yang harus Anda ingat adalah eksposur kecurangan sangat relevan dengan kecurangan yang berkaitan dengan pengungkapan. Pelaku akan jarang membuat salah saji ketika mereka tidak memiliki tekanan atau peluang yang secara signifikan, yang berarti dapat mendorong mereka untuk melakukan kecurangan tersebut. Oleh karena itu, ketika Anda mengamati manajemen, struktur organisasi, hubungan-hubungan yang terjadi dengan pihak lain, slide selanjutnya ada jenis-jenis kecurangan pengungkapan. Yang pertama, yaitu representasi yang salah terkait sifat dasar atau produk perusahaan. Biasanya dilakukan melalui laporan berita, wawancara, laporan tahunan, dan lain-lain. Yang kedua, representasi yang salah atau penghilangan dalam IND dan A atau bagian laporan lain. Selanjutnya yaitu pengungkapan catatan kaki yang menyesatkan, di mana jenis kecurangan ini merupakan jenis kecurangan yang ketiga yang melibatkan pengungkapan pada catatan kaki, di mana seharusnya catatan kaki perusahaan harus memberikan pengungkapan yang relevan yang dibutuhkan untuk membantu investor dan kreditur dalam memahami laporan keuangan dan membuat keputusan investasi dan kredit. Ada berbagai jenis kecurangan pengungkapan lain yang banyak ditemui. Ada beberapa. Yang pertama ada gagal dalam mengungkapkan liabilitas yang cukup masuk akal. Yang kedua, gagal dalam mengungkapkan kewajiban kontrakstual. Yang ketiga, mengungkapkan keuntungan bersyarat yang mungkin tidak akan terjadi. Yang keempat, gagal dalam mengungkapkan informasi terkait dengan pinjaman kredit. Mendeteksi kecurangan pengungkapan yang tidak memadai tanpa adanya informasi atau pengaduan, sulit untuk mengetahui bahwa kecurangan pengungkapan sering terjadi. Dengan representasi yang salah terhadap perusahaan atau produk yang dihasilkan secara keseluruhan, penting untuk mencari indikator yang terkait dengan sifat dasar perusahaan. Untuk pengungkapan yang terkait dengan bagian laporan yang sifatnya non-keuangan pada laporan tahunan atau dalam catatan kaki laporan keuangan, Anda mencari jenis indikator yang berbeda pada dua bagian berikut. Pertama, kita akan membahas indikator. Yang kedua, jenis kecurangan pengungkapan pada catatan kaki.
indikator terkait representasi yang salah terhadap perusahaan atau aset perusahaan secara keseluruhan. Misalnya, apakah perusahaan melakukan kegiatan yang mengandung kecurangan? Anda perlu memahami situasi keuangan, klien sasaran dan tujuan keuangan, dan toleransi risiko. Anda juga perlu berhati-hati pada perusahaan yang memiliki pertumbuhan yang pesat. Cara untuk mendeteksi pengungkapan yang tidak memadai ada 3. Yang pertama, harus melihat ketidakkonsistenan antara pengungkapan dan informasi yang ada dalam laporan keuangan dan informasi lainnya yang berbeda. Yang kedua, membuat pertanyaan pada manajemen dan pihak lainnya dalam perusahaan tersebut berkenaan dengan transaksi yang dilakukan dengan pihak-pihak yang terkait, liabilitas bersyarat, dan kewajiban kontraktual. Dan yang ketiga, melakukan tinjauan terhadap dokumen dan catatan perusahaan pada SEC dan lembaga-lembaga regulasi lainnya mengenai nama-nama pejabat dan direksi yang menempati posisi manajemen atau direktur pada perusahaan lain. Jenis lain dalam kecurangan laporan keuangan. Yang pertama, akuntansi untuk transaksi non-moneter yang tidak tepat. Pertukaran yang melibatkan sedikit atau tanpa aset moneter atau liabilitas disebut sebagai transaksi non-moneter. Secara umum, berdasarkan PABU, akuntansi untuk transaksi non-moneter harus didasarkan pada nilai wajar aset atau jasa yang terlibat, yaitu dengan menggunakan basis yang sama seperti yang digunakan dalam transaksi moneter. Yang kedua, akuntansi untuk pembayaran di luar negeri yang tidak tepat atas pelanggaran terhadap Foreign Corrupt Practices Act. FCPA disahkan pada tahun 1977 untuk memerangi praktik bisnis yang korup seperti penyuapan. Yang ketiga, penggunaan ukuran keuangan non-PABU secara tidak tepat. Ketika digunakan secara tidak tepat, ukuran keuangan non-PABU yang menyertakan atau mengecualikan biaya atau keuntungan yang tidak biasa dapat memberikan gambaran keuangan yang menyesatkan. Ukuran-ukuran keuangan ini pada umumnya dijadikan acuan sebagai laba performa. Dan yang terakhir, penggunaan pengaturan akun di luar laporan posisi keuangan yang tidak tepat. Pengaturan akun di luar laporan keuangan sering digunakan untuk memberikan pendanaan, likuiditas pasar, atau dukungan resiko kredit, atau untuk melakukan sewa guna usaha, lindung nilai, atau jasa penelitian dan pengembangan. Berikut ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang larangan melakukan kecurangan. Terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 42. Dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya.
Hey.